mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh sahabat saya, teman CDP hebat, Bapak Eduardus Minggu, selama kurang lebih 40 menit, dan waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan satu dua. Terima kasih, selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang, Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Siswaan, Bapak Matius Yusef, atau Kepala Sekolah Pak Edu, dan Bapak Ibu semua yang telah hadir pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita semua akan mengikuti kegiatan bersama, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Pak Eduardus Minggu, Ibu Tirta, Nia, dan Ibu Maya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Untuk kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Untuk teman-teman CDP angkatan 9, diseminasi kegiatan budaya positif ini, semoga teman-teman bisa memberikan yang terbaik untuk kami, bisa mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif, dan semoga apa yang kita pikirkan dibuktikan dengan tindakan kita. Jadi kita ucap, kita pikirkan, dan kita buktikan dengan tindakan, sehingga diseminasi budaya positif ini bukan hanya sekedar merupakan aksi nyata teman-teman di sekolah, tetapi benar-benar akan menjadi budaya positif untuk satu warga sekolah seperti satu keluarga. Mungkin mengingat waktu, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih Kepala Sekolah sudah memberikan dua hal untuk kita, dan tidak memperpanjang kata, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Eduardus Minggu untuk mensosialisasikan budaya positif. Baik, sebelum saya membawakan materi tentang aksi nyata tentang diseminasi budaya positif, kemudian bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah berkenan hadir memberikan kekuatan dan pemahaman bagi rekan-rekan guru. Kemudian yang berikut saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktu untuk duduk bersama membahas tentang budaya positif. Kita lanjut dengan materi. Di modul 1 ini, di 1.4, kami mengambil budaya positif. Di budaya positif ini, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. 6, restitusi, segitiga restitusi. Jadi ada 6 materi yang sudah kita pelajari. Lanjut. Pertanyaan pemantik itu setuju dan tidak setuju. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid? Yang ketiga, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa itu muncul? Jadi itu ada 3 pertanyaan pemantik yang kita sebagai guru untuk direnungkan untuk
untuk merenungkan tindakan yang akan kita lakukan di sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Makna kata disiplin itu Bapak Ibu kita bisa baca di depan nih. Di slide, kata disiplin selalu dihubungkan dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nanti sebutkan ada pertanyaan terakhir. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian yang berikut hukuman dan konsekuensi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sehingga murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensinya, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya, sehingga konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu untuk bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Kemudian tindakan buruk, di depan ada tindakan buruk, kemudian hukuman atau konsekuensi. Tindakan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensinya, itu merupakan hukum. Hukuman. Kemudian yang kedua, bentuk tindakan itu yang kalau guru memberikan itu berarti hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga masuk hukuman. Kemudian yang ketiga,
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga masuk hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena dia sudah coret, dia harus ganti. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga masuk Konsekuensi. Kemudian yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Itu berupa Konsekuensi. hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PTK juga termasuk. Jadi antara hukuman dan konsekuensi bisa bedakan atau belum? Sudah bisa ya? Nah, misalnya tadi kalau air tumpah di atas meja, tiba-tiba kita datang tempelit anak, itu berarti hukuman. Tapi kalau dia sudah berbuat ada pelanggaran itu, kemudian dia suruh dia membersihkan, itu berarti lanjut. Kalau ini kelihatan hukuman dan konsekuensi ini itu satu arah saja, karena hanya siswa saja. Seharusnya ada hukuman dan konsekuensi untuk guru. Ya. Karena dalam suatu sivitas akademika ini kan terdiri dari itu. Stakeholdernya seperti itu. Ada guru, pegawai, siswa. Kalau itu bisa dibilang lembaga pendidikan. Jadi ini seolah-olah hukuman dan konsekuensi itu hanya diberlakukan pada siswa saja, guru dan pegawai. Ya. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, kan kita sudah buat aturan ini, kesepakatan bersama dengan siswa. Kalau sudah sepakat, berarti antara siswa dan guru harus taati aturan yang ada. Jadi kalau kita mau tegakkan aturan, kita yang sebagai pembina guru, kita harus tegakkan dulu aturan, untuk kita aturan anak. Tapi kalau kita hanya tajam sebelah, tajam ke bawah, anak-anak kita suruh datang pagi, kemudian kita juga datang terlambat, atau kita buat sesuatu yang salah, kita juga tidak mengakui kesalahan kita, itu juga kita sudah melanggar kesepakatan. Namanya kesepakatan ini nih, kita sudah kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Sehingga kalau kita melanggar, ya kita mulai rasa diri sudah yang melanggar itu siswa atau guru. Kalau guru juga harus berani, kalau guru melanggar peraturan atau kesepakatan kelas, berarti guru harus dengan besar hati meminta maaf kepada siswa. Jangan hanya kita teman-teman dan kita guru, kita anak-anak ini kita pikir kau ini tidak tahu apa-apa, jadi kami yang buat, kami yang lakukan. Itu yang sering kita praktik selama. Baik, kita lanjut. Bapak, jadi pasir Bapak ya? Pak, itu Pak, dan mudah-mudahan ke depannya terjadi seperti itu. Iya. Kan ini memang ke depan kita harus berubah. Yang berikut penghargaan. Jadi menurut Alfikon mengemukakan baik pekerjaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tidak akan memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu penghargaan. Kalau anak-anak berbuat salah, kita langsung jangan ikut dia, jangan ikuti seperti apa yang dia buat. Kalau anak sudah berbuat baik, kita mulai beri dia tepuk tangan. Kalau tidak, kita beri dia bintang, apa semua itu namanya penghargaan. Tapi kalau lama-lama untuk jangka pendek sih, anak merasa dia punya apa yang dia lakukan itu kita memberi apresiasi yang baik. Tapi kalau lama-kelamaan anak-anak sebelum saya berbuat baik ini kerja masih hanya dapat bintang 1, bintang 2, sudah tidak, akhirnya lama-lama dia bosan. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi
yaitu proses kolaboratif yang mengajakkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian di bawah itu ada identitas gagal dengan identitas sukses. Di identitas gagal itu ada satu yaitu hukuman. Kemudian di identitas sukses itu ada disiplin. Disiplin itu ada konsekuensi dengan restitusi. Jadi ini sudah baca semua. Kita lanjut ke 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dan kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Yang berikut, peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan dan keyakinan kelas kita lihat di sini nanti untuk membedakan peraturan dengan keyakinan kelas. Yang pertama, di peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas itu artinya apa itu? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Tidak saling menghormati. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Menjaga keselamatan, kemudian saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kegantian atau menunggu giliran, yaitu nilainya apa? Sabar. Yang berikut, gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa? Keselamatan dan keselamatan. Baik, kita lanjut. 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Wajib. Ibu-ibu beberapa dengan yang kedua, cinta dan kasih sayang. Jangan sampai seperti Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Jadi kebutuhan dasar ini kalau sudah dapat dari semua berarti itu hidupnya sudah bahagia. Contoh kasih, jadi kita langsung pada kasus. Ibu Rina, guru kelas 7 SMP 1 Kalibura, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya bernama Faros. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Faros yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Rima, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Faros melakukan? Faros tunjukkan tangan. Ya, Ibu Iris. Menurut saya, alasan Faros melakukan hal itu karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ya. Kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi sehingga dia kemudian mungkin ada yang lain.
Bapak Mise? Kalau saya ya artinya alasan pertama ini ya masuk, tapi bisa jadi si Farok ini dia mungkin hanya mengada-ada, maksudnya kan mungkin dia badannya besar, jadi dia sebenarnya dia geng lah. Ya, dia boleh minta ini enak saja, kalau tidak dikasih dia ancam. Iya, bisa. Tidak menghormati ya. Penguasaan. Ya. Pak Sunel, ada pertanyaan? Tidak. Oke. Saja Karena yang dia pertama lapar. itu. Iya. Apa Bapak Ibu? Karena dia lapar, karena kebutuhan yang tadi belum terpenuhi, maka dia minta makan. Pak. Kebutuhan tidak terpenuhi itu bukan hanya lapar saja, kan banyak. Yang tadi Elis omong tadi itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar itu kan banyak, bukan hanya satu. Nah, saya kasih contohnya satu karena dia lapar. Nah, sekarang yang selain dari lapar kira-kira apa? Kekuasaan. Itu berarti sudah Pak Misen omong tadi. Terus apa lagi? Ya. Dia tuh ingin diperhatikan, ingin kasih sayang ya, kasih sayang. Pertanyaan satu tadi belum jawab Bapak Ibu. Tidak serakah. Seraka itu bukan termasuk kebutuhan dasar. Nah, serakah tidak betul. Dia tidak sama tapi memang dia punya karakternya. Karakternya, ya. Sebenarnya serakah itu kan dia masuk juga, tergantung dari sikon. Iya. Kalau sikon yang memungkinkan serakah itu mungkin. Merasa berkuasa. Oke. Kita lanjut. Bapak kita lanjut ya. Yang restitusi. Yes. Di segitiga restitusi ini ada tiga tindakan, ada tiga langkah yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama kita lihat menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Dengan cara yang pertama, mengajukan pernyataan. Pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kita dari lima pernyataan ini, jadi ketika ada muncul kasus atau anak-anak membuat pelanggaran, berarti dalam kasus menstabilkan identitas ini kita harus panggil tanya baik-baik, kira-kira yang mereka lakukan itu apakah kita mau menjelaskan kepada mereka bahwa yang namanya kesalahan atau kekeliruan itu semua orang, termasuk kita Bapak Ibu juga pernah buat. Sehingga kalau anak sudah dalam posisi kita panggil, mereka sudah gemetar, kita langsung betul-betul, berarti mereka juga langsung down. Jadi kita harus melakukan suasana dengan pernyataan-pernyataan yang menjadikan hati mereka. Kemudian yang kedua, Bapak saya tanya dulu. Kira-kira Bapak pernah tidak panggil anak datang Bapak marah-marah? ya kalau sebelum itu CGP memang kalau ketika anak berbuat salah itu datang langsung beri tindakan, langsung beri hukuman. Tetapi dengan mengikuti CGP saya sudah tahu bahwa kalau ketika menghadapi masalah kita yang paling pertama itu kita harus menstabilkan identitas, mengembalikan anak-anak dia semangat, jangan memojokkan mereka sehingga mereka rasa dirinya tetap diperhatikan dan disayang oleh kita. Jadi teman-teman yang belum CGP itu kalau ada anak masalah panggil dari CGP. Bapak tolong stabilkan dulu ini. Tapi ini kan saya jalankan kepada mereka semua. Tapi mungkin Bapak yang melakukan. Bang, boleh nanti saya akan praktekkan di depan Bapak Ibu. Yang kedua, ya. Mengenai yang pertama berdasarkan prinsip mencoba-coba dan berbuat kesalahan itu prinsipnya John Dewey.
trial and error. Nah, itu di psikologi itu ada. Tulisannya John Dewey. Jadi itu John Dewey artinya kita belajar dengan mencoba-coba berbuat kesalahan, lalu kita belajar dari kesalahan yang pernah kita buat. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang siswa fokusnya di siswa, saya mau yang lain dengan salah. Kalau memang kesalahan yang sama dia ulang terus tiap hari, apakah itu disebut dengan belajar dengan mencoba-coba dan berbuat kesalahan? Baik, terima kasih. Kalau umpamanya kesalahan yang sama dibuat oleh orang yang sama, berarti itu ada tindakan lanjut kan Bapak. Itu nanti mungkin kita langsung konsultasi sebagai guru, harus berkonsultasi dengan pimpinan, dengan guru BK. Kira-kira mungkin ada anak, sehingga anak berbuat itu mungkin ada masalah, mungkin masalah keluarga, ekonomi dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Karena anak itu berbuat hal yang sama sudah berulang kali. Itu berarti kita harus butuh penanganan khusus. Bapak Ibu butuh penanganan khusus. Itu perlu coaching. Jadi guru harus belajar coaching sehingga bisa Itu nanti di CDP kalau terjadi mungkin nanti di materi modul 3. Oke, kita lanjut ke restitusi segitiga restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus dan respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan guru dan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Itu yang seperti saya jelaskan tadi. Kita harus ketika murid berbuat salah atau dia melanggar kesepakatan kelas atau sekolah, yang langkah yang paling awal itu kita menstabilkan identitas itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang merangkul, sehingga mereka merasa dihargai dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, menanamkan keyakinan. Jadi setelah tadi ada dua langkah tadi, yang pertama kita menstabilkan netral keadaan. Dari yang pertama kali dia datang panas-panas, emosional, ketika kita netralkan dia, kemudian kita validasi kira-kira apa yang kau lakukan ini baik atau tidak. Kemudian dia sudah jawab apa semua. Langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, baik di dalam kelas maupun di sekolah. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kau langgar dengan perbuatan seperti ini? Nah, anak kan dia sudah tahu, karena keyakinan itu kan sama dengan peraturan yang kita sudah buat itu. Mungkin sekitar 10 itu mereka sudah tahu, dan kalau itu ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus buat kesepakatan memang. Kalau kau melanggar yang kesepakatan yang pertama ini, nanti nah, kita buat memang sehingga mereka sudah tahu. Jadi ketika mereka berbuat itu, mereka sudah tahu mereka punya konsekuensinya apa. Oke, kita lanjut. Kira-kira ini saja, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu menyangkut. Baik, kita lanjut dengan sesi diskusi yang pertama saya berikan kepada Ibu. Jadi saya rasa untuk disiplin positif ini untuk keyakinan kelas itu kita semua kelas ini sudah membuat ya. Keyakinan kelas sudah membuat semua bagus-bagus ya kelas. Semuanya yang akan dibuat bagus-bagus. Ya, terus yang berikutnya saya pikir bahwa untuk diseminasi ini kan sudah beberapa guru yang memberikan, artinya bahwa semua guru ini sudah banyak yang tahu. Yang menjadi pertanyaan saya itu kita ini belum, mungkin ada beberapa orang yang sudah melakukan diskusi, tapi yang lainnya belum. Dengan yang sudah Pak jelaskan tadi, mungkin kita bisa memberikan arahan kepada Bapak Ibu guru
khususnya balik kelas yang sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kita bisa membuat disiplin dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi dengan beberapa langkah segitiga restitusi tadi kepada Bapak Ibu guru yang sudah membuat keyakinan kelas di kelas-kelasnya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elis. Jadi balik kelas maupun terutama balik kelas dan kalau guru BK memang mereka sudah belajar tentang ini. Jadi Bapak Ibu guru balik kelas, kita harus ketika berhadapan dengan anak yang melanggar keyakinan kelas, kita harus ada 3 tahap ini yang kita buat. Jadi 3 tahap yang seperti sudah dijelaskan tadi itu kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Jadi jangan lagi nanti panggil marah-marah lagi apa semua dengan adanya pembekalan ini hari berarti atau pelatihan ini hari berarti kita terutama Bapak Ibu guru yang menjabat sebagai wali kelas ini harus praktekkan memang kelasnya masing-masing. Baik, terima kasih Bu Idis. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Pak, saya tanya nih, Ya. apakah setiap masalah untuk saat ini, apakah semua masalah itu hanya bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi saja atau ada cara lain? Itu yang saya tanya pertama. Yang kedua, manfaat dari penerapan segitiga restitusi untuk anak dan kita guru itu apa? Terima kasih. Baik, untuk penerapan kalau melanggar keyakinan kelas, saya pikir baru itu menggunakan segitiga restitusi ini. Kemudian yang manfaat untuk bagi anak dan Bapak Ibu ini, kalau untuk anak dia bisa mengetahui kesalahan dan konsekuensinya yang akan dia buat atau dia lakukan. Kalau dia melanggar kesepakatan kelas yang keberapa, pasti dia sudah tahu pasti konsekuensinya dia akan buat. Melatih kedisiplinan. Kemudian untuk guru, Bapak Ibu guru, saya pikir hal itu juga sama. Hanya tidak mungkin kalau kita misalnya 15 menit tiba di sekolah sebelum KBM dimulai. Biasanya Bapak Ibu guru kalau anak kita mulai tanya ke kanan, tapi apakah kita Bapak Ibu guru ini kita bisa menegakkan keadilan bahwa kesepakatan yang kita sudah buat ini jangan hanya berlaku hanya pada anak, tetapi kita guru juga kita harus ikuti. Itu yang maksudnya begitu. Sekarang tinggal Bapak Ibu guru menentukan bahwa yang sudah disepakati itu tetap dijalankan atau tergantung pribadi masing-masing. Tanya pada pribadi masing-masing mau taat atau tidak. Nanti di Bapak Ibu guru di kelas, nanti di kelas sampaikan bahwa dalam kelas ini kita sudah dalam waktu kita di sekolah ini kan sudah diatur semua dari jam 7 sampai dengan jam 12:05. Seperti yang saya katakan bahwa hidup teratur itu kita yang atur, maka masing-masing diri baik guru maupun siswa semua mengatur diri masing-masing sehingga tidak membuat orang pusing. Harus budaya positif. Jadi ini saja mungkin yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kepala sekolah, Bapak, Ibu, teman-teman guru yang bersedia sampai dengan jam 2 ini. Terima kasih banyak. Yang sering saya katakan bahwa setiap kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita memimpin diri untuk positif, maka semuanya akan jadi positif. Kalau kita memimpin diri kita negatif, maka semuanya akan jadi negatif. Semua kembali. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah, kepada Bapak Minggu yang sudah memberikan sosialisasi tentang budaya positif. Hari ini sangat bagus
dan semoga kita semua dari praktik berbagi ini kita bisa terapkan di setiap hari. Kami tergerak dengan kegiatan CGP, kita bergerak bersama, saling menggerakkan, saling mendukung. Terima kasih.